Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menayangkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang kedua tentang adab, dan kita masuk pembahasan baru dalam subjudul adab terhadap tetangga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim mengakui bahwa tetangga itu memiliki hak atas dirinya. Seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk memenuhi hak-hak tetangga, berbuat baik kepada mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan secara sempurna tentunya. Nah, ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang telah kita pernah bahas. Tidak mengapa kita akan kembali menyebutkan firman Allah tersebut. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, orang-orang, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan mengajarkan kepada hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hak tetangga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu."
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril alaihissalam berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisinya. Demikian. Pesan Jibril tentunya ini adalah pesan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga, agar memenuhi hak-hak tetangga. Hak-hak tetangga. Ya. Nah, ini menunjukkan begitu agungnya dan begitu tingginya hak tetangga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa begitu besar dan begitu tingginya hak tetangga di sisi kita? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya sebabnya adalah dikarenakan orang yang terdekat ya dengan kita adalah tetangga. Ya, orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Yang bila terjadi sesuatu pada diri kita dan keluarga kita, di rumah kita, maka tetanggalah, merekalah yang akan lebih dahulu mengetahuinya, dan merekalah yang terkadang kita dapatkan dan pada umumnya mereka bersegera untuk memberikan bantuan kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tetangga satu dengan yang lainnya maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka, memberi kepada tetangga, agar ini terjalin hubungan baik dalam satu lingkungan yang sangat dekat, ya, yaitu lingkungan antar tetangga. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan apabila ada sebuah kejadian yang terjadi pada sebuah rumah tangga yang ini membutuhkan orang lain yang ada di sekitarnya, seperti contohnya adalah ya sakit yang harus segera ya dilakukan upaya kesembuhan atau pertolongan pertama, yang bila telat ya sebentar saja barangkali akan membuat ya melayangnya nyawa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin disebabkan karena kita beri contoh seperti contohnya ada orang yang berusaha untuk ya mengganggu dan menyakiti salah satu rumah tangga yang ada di sekitar kita. Namun ternyata tetangga-tetangga yang ada di sekitar tidak peduli dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini tentunya akan merugikan. Nah, apabila terjadi satu rumah tangga yang demikian dan itu menjangkiti semua rumah tangga, coba bayangkan apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi dalam ya lingkungan yang sangat terdekat ini, ya, yang tentunya akan terjadi chaos kita katakan, ya, di mana tidak ada hubungan baik di antara mereka, bahkan yang ada permusuhan, ya, pertengkaran, ya, cuek, ketidakpedulian. Nah, ini luar biasa kita katakan, ya. Maka Islam ya hadir di antaranya adalah untuk memperhatikan hak-hak tetangga, ya, untuk hadirnya kehidupan yang damai dan sejahtera ya di lingkungan yang terdekat. Ini salah satu ya bentuk kesempurnaan agama kita, agama Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pemuliaan terhadap tetangga dan berbuat baik kepada tetangga ini termasuk keimanan, ya, termasuk keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad serta yang lainnya, tentunya adalah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukanlah perkara yang sia-sia ketika berbuat baik kepada tetangga.
bukanlah hal yang tidak ada manfaatnya bagi seseorang yang dia memuliakan tetangganya, ya. Bahkan termasuk keimanan, ya, termasuk bahagian dari keimanan berbuat baik dan memuliakan tetangga, ya. Maka bila kita beriman, maka bila kita seorang yang beragama Islam, maka kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya selain itu ada pahala di sana. Ya, selain di sana ya merupakan bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Demikian pula sebagai bentuk pelaksanaan ya realisasi dari perintah Nabi SAW dan meneladani Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ternyata ini bagian dari keimanan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk berbuat baik kepada tetangga. Rincian dalam berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pernah kita sampaikan bahwasanya di antara bentuk akhlak yang mulia ya adalah menahan diri untuk tidak menyakiti. Ya, menahan diri untuk tidak menyakiti. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita pernah sebutkan bahwasanya ada kita katakan poros ya akhlak mulia. Ada poros-poros akhlak mulia. Yang berporos dia pada 4 hal. Yang pertama adalah badlun nada, yaitu berbuat baik kepada ya sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, yaitu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain sesama. Kemudian yang ketiga adalah ihtimalul adha, yaitu bersabar, menahan diri, bersabar ya atau menanggung ya kezaliman orang lain terhadap dirinya. Kemudian yang keempat adalah talaqatul wajhi, ya talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri. Baik ya, jadi merupakan bentuk akhlak mulia ya, adab yang baik ya kepada tetangga adalah tidak menyakiti tetangga tersebut ya, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan ya. Dengan perkataan bisa jadi dengan makian ya, dengan kata-kata kotor, dengan gunjingan ya, begitu juga dengan fitnah ya, yaitu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar kepada tetangga. Termasuk juga ya tidak menyakiti tetangga dengan perkataan adalah dengan suara-suara ya, karena kita dapatkan sebahagian ya orang terkadang dia menyakiti tetangga dengan suara-suara ya, seperti menghidupkan musik itu dengan suara yang keras. Musik itu sendiri merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeraskan suara tersebut sehingga menyakiti tetangga. Maka dalam hal ini dia melakukan 2 pelanggaran sekaligus bagi dirinya ya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dia bermaksiat dengan cara dia bermusik-musik ria, kemudian dia paksakan orang lain untuk juga mendengarkannya dan itu mengganggu mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak benar ya. Ini bukanlah adab Islam. Demikian. Ada pula sebahagian ya orang yang menyakiti tetangga dengan perbuatannya. Ya. Seperti contohnya ya dia melakukan penganiayaan kepada tetangga ya, atau sebagian orang dia mencuri ya, mencuri barang tetangga. Demikian. Atau na'udzubillahi min dzalik, ini merupakan juga bentuk ya dosa kepada tetangga, yaitu na'udzubillahi min dzalik berzina dengan tetangga. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, ini merupakan bentuk ya
bentuk menyakiti tetangga. Demikian. Bahkan dosa ya berzina dengan tetangga itu lebih besar ketimbang ya zina kepada wanita yang tak dikenalnya. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Ya karena sesungguhnya ya berzina dengan tetangga ya semestinya tetangga yang satu dengan tetangga yang lain itu saling menjaga, saling ya memegang amanah ya, menjaga kehormatan tetangga, menjaga harta tetangga. Namun ini malah mengambil hartanya kemudian ia berzina dengan tetangga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya. Nah, kita akan sebutkan dalil tentang ya adab terhadap tetangga dari sisi tidak menyakiti tetangga baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini tuntutan keimanan. Ya, ini bentuk keimanan. Ini bentuk realisasi dari keimanan, yaitu memuliakan tetangga, berbuat baik kepadanya dan tidak menyakitinya, tidak menyakiti tetangga. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, disebutkan di sini ya tidak menyakiti tetangga dengan bentuk ya tentunya mutlak, yaitu tidak dikaitkan dengan apapun. Artinya segala bentuk hal yang bisa menyakiti tetangga itu dilarang ya. Nah, itu merupakan ya tuntutan keimanan untuk tidak menyakiti tetangga dengan bentuk apapun, dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Demikian ya. Ada sebagian orang yang suka menyakiti tetangga ya dengan dia menggunjingnya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, tetanggaku begini, tetanggaku begitu, ya disebarkan aibnya, itu merupakan bentuk menyakiti tetangga, ya. Nah, itu tentunya ya merupakan ya bukti bahwa berkurangnya iman pada dirinya, ya sedikitnya iman pada dirinya, demikian, ya. Begitu juga ada sebahagian tetangga yang suka menyakiti tetangga lainnya dengan ya seperti suara-suara keras ya yang tadi sudah kita sebutkan, musik, ya terkadang memukul dinding ya. Yang ini bisa mengganggu tetangga ya, dengan palu contohnya dipukul seperti itu, demikian ya. Atau melempari rumah tetangga ya, sehingga merasa tetangga tersebut tidak nyaman dan tidak aman ya karena dia merasa diteror, demikian ya. Maka ini merupakan bentuk berkurangnya iman ya, atau tidak sempurna iman seseorang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam hadis yang lain ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'min, faqila lahu man huwa ya Rasulullah, faqala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi SAW mengulangi hal ini menunjukkan begitu pentingnya hal ini. Bahkan ya kita katakan perulangan perkataan yaitu fungsinya untuk menegaskan. Dan penegasan ini ternyata bukan hanya dengan bentuk perulangan, bahkan ditegaskan dengan bentuk sumpah. Bahkan sumpahnya juga itu diulangi. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maksud tidak beriman di sini bukanlah sama sekali kafir, bukan, tapi maksudnya adalah tidak sempurna imannya, ya, tidak sempurna imannya, demikian. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang hal seperti ini, siapa ya orang yang tidak beriman itu? Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Ya, saking pentingnya, ya,
Dan begitu penasarannya para sahabat dan ingin tahu agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka ini ya disifati oleh para ulama dengan sifat kebaikan, bersemangat untuk melakukan kebaikan, karena mereka lah orang-orang yang menjadi teladan dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mereka lah orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian ya dalam melakukan kebaikan. Mereka lah orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan itu. Demikian. Sampai-sampai ya para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang dikabarkan oleh Rasulullah, la yu'min, ya, orang yang tidak beriman itu. Wallahi la yu'min, ya. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna imannya. Ya, para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Lihat itu, ya. Jadi ada orang yang memang suka memberikan keburukan kepada orang lain, ya. Tetangganya merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan keberadaan dirinya, ya. Ternyata keberadaan dirinya di tengah-tengah tetangganya ini membuat tidak aman tetangga yang lainnya. Tidak aman dari ucapannya, tidak aman ya dari tingkah polanya, demikian. Hanya kerugian yang didapatkan tetangganya dengan kehadirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perilaku seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang seperti ini dinyatakan Nabi SAW sebagai orang yang dia tidak sempurna imannya, di mana keburukan-keburukannya ini sampai kepada tetangganya, sampai-sampai tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaan dirinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik itu dengan perkataan-perkataannya yang kasar, ya, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang kasar, ya, seperti itu. Kalau menutup rumah tidak bisa pelan dengan membanting, nah seperti itu, ya. Kalau bertengkar dengan pasangan hidupnya ini tidak bisa pelan, maka ini sampai membuat ya tetangganya itu gusar karenanya. Kalau dia sedang senang, maka orang di sekitarnya susah karenanya. Kalau dia susah, ya, kalau dia susah, maka membuat susah pula tetangganya. Senang dia, susah dia, buat orang lain susah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ya. Sampai keburukan-keburukannya, ya, ini sampai kepada tetangganya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang seperti ini. Ya, kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Ini tentunya adalah orang-orang yang buruk, ya, orang yang buruk, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai seorang tetangga, ya, sampai dia mengadukan perkara tetangganya kepada orang lain, atau jangan sampai tetangga, ya, itu pindah rumah karena kita, ya. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh tetangga kita karena keburukan kita. Itu adalah keburukan, itu adalah manusia yang terburuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut 7925, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakan nasu ittiqa'a fuhsyih. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia, di antara manusia terburuk itu adalah orang yang manusia lainnya itu meninggalkannya karena takut keburukannya. Masya Allah, ya. Jadi itu orang buruk,
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai lisan kita ini ya membuat takut orang lain. Jangan sampai lisan kita ini membuat orang lain meninggalkan kita. Ingat, meninggalkan kita. Jangan sampai ya menjauhi kita, menghindar dari kita, untuk dekat saja takut dengan kita, demikian. Jangan sampai demikian. Kita berlindung kepada Allah sementara dengar dari kekasaran lisan kita, ya, kezaliman lisan kita, keburukan lisan kita, ya, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memang lisan ini tidak bertulang, tapi masya Allah itu bisa menyakitkan, ya, menyakitkan orang lain, demikian. Bahkan ada orang stres karena lisan, yaitu karena sebab ucapan-ucapan orang lain tentang dirinya, terhadap dirinya. Orang tersebut tersiksa, orang tersebut ya terganggu, orang tersebut bahkan stres lalu gila. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini lisan, ya. Jadi lisan ini bisa menyakitkan orang lain, ya. Kalaupun seandainya ada tetangga atau ada orang lain yang mengucapkan kata-kata buruk kepada kita, maka jangan pula kita membalasnya dengan kata-kata buruk. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya ya dia yang buruk dengan kita bila kita membalas dengan kata-kata yang buruk pula? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah jadi orang buruk dengan membalas perkara yang buruk dengan hal yang buruk. Saya ulangi, janganlah jadi orang yang buruk dengan membalas hal yang buruk dengan hal yang buruk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan ini ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila kita dapatkan orang lain, saudara, ya, tetangga, mereka ini mengucapkan kata-kata buruk kepada kita, dan itu merupakan tentunya kesalahan, merupakan adab yang buruk kepada kita, maka jangan kita balas dengan hal yang sama, hal yang serupa, ya. Apabila kita meyakini dia itu orang buruk karena dia mengucapkan kata-kata yang buruk, maka apa bedanya kita dengan dia? Karena dia pun, ya, karena kita pun melakukan hal yang sama seperti dia, yaitu kata-kata yang buruk, ucapan yang buruk. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada tetangga kita yang tidak merasa aman, ya, dengan keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik, demikian. Berikutnya kita akan sebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, dan ini adalah ya sahih sanadnya. Ada seseorang yang melaporkan tentang seorang wanita, dan ini kembali lihat nih wanita ini, ya, Masya Allah ini. Maka berhati-hati wahai para wanita, ya, untuk menjaga lisan, ya. Ada seseorang yang mengadukan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Dikatakan tentang wanita tersebut, innaha tasumun nahara wa taqumul laila. Sesungguhnya wanita tersebut, dia itu berpuasa di siang hari dan berdiri sholat di malam hari. Masya Allah, ibadah yang luar biasa, ibadah yang besar, ibadah yang tentunya ini bukanlah perkara yang ringan, yang barangkali kita saja mungkin tak mampu untuk melakukannya, yaitu menggandengkan dua hal sekaligus, yaitu berpuasa di siang hari kemudian sholat di malam hari. Masya Allah. Jadi qiyamul lail dan demikian pula saum, puasa di siang hari. Ini luar biasa. Hanya saja dia punya amalan yang tidak baik, wa tu'dzi jiranaha, ya. Namun dia menyakiti tetangganya. Maka apa kata Nabi SAW?
hiya finnari, dia itu terancam dalam neraka. Dia diancam masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dosa menyakiti tetangga. Ternyata amalan kebaikannya berupa puasa di siang hari, berupa ibadah sholat di malam hari. Tentunya bukan hanya ibadah wajib seperti puasa di bulan Ramadan, ternyata diiringi dengan puasa-puasa sunat. Bukan hanya sholat wajib, bahkan juga sholat-sholat sunat, bahkan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Ya, itu dilakukan juga. Yang kata Nabi SAW, afdolus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Ya, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Masya Allah. Ya, demikian. Ya. Begitu juga afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, ini wanita-wanita ini melakukan puasa di siang hari, puasa sunat selain puasa wajib. Demikian pula melakukan sholat qiyamul lail di malam hari selain juga ya sholat-sholat wajib. Ternyata dia punya amalan suka menyakiti tetangganya, baik itu dengan lisannya maupun juga dengan perbuatannya. Ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Demikian. Ternyata amal buruknya ya, amal buruknya ini menyebabkan dia ke dalam neraka, sementara amal buruknya menyakiti tetangga, amal baiknya sholat malam, berpuasa di siang hari di bulan-bulan selain Ramadan, ternyata ini tidak bisa menyelamatkan dia dari ancaman dampak buruk dari dosa menyakiti tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, luar biasa ini. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya. Demikian. Yang kita harapkan adalah orang-orang yang seperti ini, orang yang mampu untuk melakukan sholat malam, begitu juga orang yang mampu untuk melakukan puasa di siang hari siang hari di luar Ramadan, selain puasa juga di bulan Ramadan, dia memperbaiki sikapnya tanpa menyakiti tetangganya, begitu ya, tanpa menyakiti tetangganya. Demikian. Adapun sebahagian orang-orang yang mereka telah mampu untuk berbuat baik kepada tetangga, maka hendaknya mereka ini ya menambah amalan dengan sholat qiyamul lail di malam hari, demikian pula puasa di siang hari. Demikian ya. Ya, bukan lantas ya kita mencela ya orang-orang yang meninggalkan satu amalan ya kemudian melakukan amalan yang lain. Yang kita cela adalah tentunya perbuatan buruknya. Demikian ya. Tidak usah kita cela orangnya ya. Maka kita cela perbuatan buruknya. Kalau ada orang yang seperti ini yang suka menyakiti tetangga walaupun dia contohnya punya amalan yang bagus yang lain, seperti contohnya dia ternyata adalah orang yang menutupi auratnya, ya janganlah sampai kita mengucapkan kalimat seperti ini. Buat apa dia ya menutupi auratnya atau pakai cadar contohnya tapi suka menyakiti tetangga? Ya nggak begitu kalimatnya ya. Juga bukan seperti ungkapan sebagian orang, ya untuk apa dia berbuat baik kepada tetangga ya tapi ternyata dia tidak menutup auratnya. Nah, tidak begitu kita katakan ya. Orang yang terbaik adalah yang dia melakukan semua kewajiban ya, bahkan menambah dengan amalan-amalan sunnatnya ya. Orang yang telah mampu untuk dia ya menutup auratnya, maka silakan dia menambah amalan yang lainnya yang ini wajib baginya untuk tidak menyakiti tetangga dengan berbuat baik kepada tetangga. Nah, seperti itu. Orang yang telah mampu untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, maka hendaknya dia menutup auratnya. Nah, demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya penyampaian materi berikutnya, yaitu adab atau akhlak atau hak kepada tetangga berikutnya di waktu berikutnya, di hari berikutnya insyaallah ta'ala. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa
Dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, silahkan layangkan pertanyaan lewat tulisan ya. Kali ini kita hanya berinteraksi lewat tulisan. Ya silahkan bertanya ya di nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Sudah ada masuk pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah di Kalimantan Tengah ya, Kalteng. Baik, barakallahu fiik. Ustadz, apakah benar batasan yang dimaksud dengan tetangga itu yang berada dekat dengan pintu rumah kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tetangga itu bukan hanya yang dekat dengan pintu rumah kita ya, bukan hanya yang dekat dengan pintu rumah kita. Memang ada hadis Nabi SAW tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sekaligus minta izin ya kepada Nabi SAW untuk siapakah orang yang ya berhak untuk dia berikan dari tetangganya, yaitu memberikan kebaikan berupa makanan atau hadiah kepada ya tetangganya. Maka Rasul mengatakan adalah orang yang paling dekat ya rumahnya dengan pintu rumahmu, demikian. Nah, seperti itu. Baik, sesungguhnya hadis ini sedang berbicara atau sabda Rasulullah ini, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, kalau mau memberi maka utamakan atau berbuat baik, maka utamakan yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan pintu rumah kita, demikian ya. Coba bayangkan kalau kita mau memberi ya, memberi contohnya ada kita katakan hadiah berupa makanan yang tentunya kita letakkan pada wadah. Nah, kita ingin memberikan ya kepada tetangga. Namun kita ketika memberikan kepada tetangga hanya pada satu tetangga saja. Kita hanya memberi kepada satu tetangga. Dan itu satu tetangga yang agak jauh. Nah, kita membawa makanan itu melewati beberapa pintu-pintu rumah tetangga yang lainnya yang mereka menyaksikan kita membawa makanan, tapi ditujukan kepada tetangga yang jauh. Coba ya, bagaimana perasaan mereka? Ya, mungkin kalau bahasa sekarang sakitnya tuh di sini, ya kan begitu. Kenapa? Ya, sesak rasanya dada ini. Kenapa kok tetangga yang satu ini melewatkan dirinya malah memberikan ya kepada tetangga yang jauh, demikian. Masih mending, masih lumayan kalau seandainya makanan tersebut yaitu dibungkus, lalu tidak ditampakkan, lalu diberikan kepada ya tetangga yang jauh. Sehingga ketika melewati tetangga yang terdekat itu tidak nampak. Walaupun kita katakan ini masih keliru dalam ya skala prioritas dalam berbuat baik kepada tetangga ya. Maka hendaknya memberikan kebaikan, apa saja bentuk kebaikannya, itu dengan mendahulukan yang paling dekat rumahnya dengan pintu rumah kita. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi bukanlah batasan tetangga hanya yang dekat dengan ya pintunya dengan rumahnya dekat dengan pintu rumah kita. Tidak mesti seperti itu. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ya, disebutkan bahwasanya ada penyebutan 40 ya, 40 ya, 40. Jadi tetangga itu adalah 40 jaraknya ya, untuk 40 rumah, demikian. Wallahu taala alam. Saya condong kepada pendapat ini ya, bahwasanya memang ya tetangga itu adalah radius 40 rumah dari rumah kita, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menghadapi mertua yang cerewet, yang suka ngomongin kita? Apa yang saya lakukan? Terkadang dia suka nggak mau ngomong tanpa saya tahu kesalahan saya. Mohon penjelasannya Ustaz, demikian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada sang penanya ini mertua yang soleh dan solihah ya. Walaupun barangkali saat ini belum soleh atau solehah, mudah-mudahan berikutnya diberikan ya hidayah untuk bisa soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kiat yang bisa saya sampaikan adalah kiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan lisan. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Jadi bentuk tuntutan keimanan adalah mengucapkan perkara yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau tak mampu maka silahkan diam. Kalau tak mampu maka diam saja, demikian. Seperti itu. Jadi ketika berbicara dengan mertua juga demikian. Maka coba posisikan mertua itu seperti orang tua kita, ya, dari sisi pembicaraan, agar penghormatan ya kepada mertua sama seperti penghormatan kita kepada orang tua kita. Seberapa besar mertua tersebut menyakiti hati kita dengan perkataan dan perbuatannya, maka kita bisa memaafkannya. Nah seperti itu. Lebih-lebih ya, mertua ini adalah orang tua dari pasangan hidup kita yang kita cintai. Maka sebagai bentuk tuntutan ya, mencintai pasangan hidup kita adalah mencintai orang yang dicintai oleh pasangan kita, demikian. Seperti itu ya. Nah ini juga sebagai bentuk pendidikan dan edukasi kepada pasangan kita untuk dia bisa juga mencintai nanti orang tua kita, seperti itu ya, agar berbalas ya, al jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalannya, demikian ya. Kita berbuat baik kepada mertua ya, nanti harapannya adalah ya pasangan hidup kita akan berbuat baik kepada mertuanya, yaitu orang tua kita, demikian ya, seperti itu. Baik. Nah, ketika tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka diam saja, demikian. Seperti itu. Jadi kalau mertua contohnya dia diam, ya maka mungkin kita bisa bertanya kepadanya, kepada orang mertua tersebut ya, dengan cara ya kita bertanya. Kalau tidak dijawab sudah, ya tidak perlu kita sakit hati. Walaupun mungkin hati kita merasa miris dan teriris begitu ya. Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Ya, ya jangan sampai mertua terlebih dahulu yang menegur kita atau bertanya kepada kita. Nah ini sebuah kesalahan. Ada sebagian orang dia ada kita katakan mungkin sifat seolah-olah seperti orang sombong, walaupun dia tidak sombong. Yaitu menunggu orang lain berbicara dengan dirinya baru nanti dia berbicara. Ini keliru. Ya mungkin memang dia sulit untuk berbicara, tapi jangan demikian. Ya, coba rubah image untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, berbicara yang baik. Ya, seperti itu. Apa bentuk bicara yang baik? Contohnya adalah ketika bertemu, contohnya, ya ucapkan salam, assalamualaikum. Itu sudah ucapan yang baik. Nah kalau setelah itu tidak mampu untuk berbicara yang baik, ya sudah diam saja. Nah seperti itu. Apa ucapan yang baik berikutnya? Menanyakan kabar, seperti assalamualaikum. Ya tanyakan kepada contohnya mertua kita, baik laki atau perempuan, bapak, ibu, ya assalamualaikum ketika masuk rumahnya atau ketika bertemu. Katakanlah ini masih dalam satu rumah, kita katakan ya, tinggal bersama dengan mertua. Ya, jangan kita berlaku sombong atau seolah-olah kita sombong. Barangkali kita tidak sombong. Kita menanti orang lain berbicara dengan kita. Tidak. Ya, kita yang memulai berbicara tapi dengan yang baik. Masuk rumah siapapun, baik itu rumah kita ataupun rumah orang lain, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, demikian. Itu ucapan yang baik. Nah, kalau ketemu dengan orang dalam rumah tersebut, lebih-lebih mertua kita, maka tanyakan apa kabar bapak, ibu, apakah sehat. Itu sudah perkataan yang bagus. Menanyakan kabar saja, apa kabar, itu udah perkataan yang bagus. Kemudian menyatakan apakah sehat gitu.
semoga sehat, itu mendoakan, itu kebaikan, kata-kata yang baik. Demikian. Atau mengungkapkan kata-kata yang baik yang lainnya, apakah sudah makan? Demikian. Nah, seperti itu ditanyakan. Kalau jawabannya ketus, sudah, maka jangan dibalas karena nggak mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maka diam. Itu juga sebuah kebaikan, yaitu diam dari sebuah perkataan yang menyakitkan. Seperti itu, kita mendapatkan pahala. Sudah. Kalau ketika kita salam assalamualaikum tidak dijawab, ketika bertanya apa kabar tidak dijawab, ketika semoga sehat saja, ya malah dia buang muka, buang wajahnya, demikian. Kemudian berikutnya ketika ditanya apakah sudah makan, ataupun ya katakan sudah makan, jawabannya apa urusanmu, begitu jawabannya, maka sudah, ya tidak perlu kita membalasnya, cukup kita diam. Untuk berikutnya, ya mungkin barangkali bisa kita juga untuk diam agar ya tidak menyakiti atau tidak menambah dosanya. Cuma bukan berarti ya tidak berbuat baik kepadanya. Contohnya ketika dia memerintahkan sesuatu, maka tidak mengapa kita memenuhinya. Jangan karena sakit hati lantas kita malah durhaka. Nah, jangan demikian. Seperti itu, ya. Demikian. Nah, ini dia. Berkata yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Wallahu taala a'lam. Jadi nggak perlu ya kita nanya apa kesalahan saya. Sebenarnya nggak perlu, ya. Ya kita saja mengkoreksi diri. Mungkin saya salah, kan begitu ya. Istighfar. Cukup mungkin sampaikan kepadanya ketika mungkin, ya. Ketika mungkin orang tua atau mertua atau siapa saja ketika tidak menjawab pertanyaan kita atau menjawab pertanyaan kita dengan ketus atau tidak, ya, mengajak bicara kita atau mendiamkan kita, bahasanya mendiamkan kita, maka mungkin bertanya dengan lemah lembut, maaf ya bapak, maaf ibu, ya saya minta maaf. Jadi nggak perlu bertanya apa salah saya, ini orang hebat ini merasa nggak bersalah, begitu ya. Jangan, ini kalimat yang harus dijauhi, itu interaksi yang salah, ya. Ucapan yang keliru ketika mengatakan apa salah saya. Ungkapan yang benar adalah saya mohon maaf atas kesalahan saya jika memang ada kesalahan. Demikian. Mungkin saya yang tidak merasa saya bersalah. Nah, itu merupakan bentuk kerendahan. Tapi kalau mengatakan apa salah saya, itu ada indikasi kesombongan. Walaupun bisa jadi memang tidak sombong. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, semoga Allah yang menjauhkan kita dari adab dan akhlak yang buruk, ya. Ada pertanyaan ini, bismillah ahsanallahu ilaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, ini doa yang bagus ya, Masya Allah, ahsanallahu ilaikum. Tapi sebaiknya ya didoakan juga untuk ketika awal sekali ya memberikan tulisan itu dengan salam, ya. Biasakan gunakan basmalah kemudian salam, ya, seperti itu. Demikian, karena salam itu juga dipakai oleh Nabi SAW ketika ya mengirim surat. Ini kita katakan seperti surat tulisan, ya. Maka ucapkan salam jangan lupa, ya. Bismillah juga didahulukan dengannya, baru salam. Kepada orang kafir saja Rasulullah mengatakan assalamu ala manit ta'ban huda, ya, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Maka kepada seorang muslim ya ini lebih utama juga didahulukan. Wallahu a'lam. Baik, ya, saya jawab, ya, wa antum ahsanallahu ilaikum, ahsanallahu ilaikum. Baik, ya. Izin tanya Ustaz, apa hukum buah yang jatuh dari pohon tetangga yang masuk ke halaman kita? Apakah milik kita atau yang punya pohon? Bismillah.
Untuk menjawab pertanyaan ini maka butuh rincian. Bila diketahui dari tetangga bahwa ia membutuhkan buah tersebut, maka asalnya buah itu adalah milik pemilik pohon, demikian. Seperti contohnya adalah ya, bila jatuh buah tersebut dia mencari, dia mengumpulkan, ini sang pemiliknya mengumpulkan, mencari, demikian. Maka demikian pula apabila buah itu jatuh ternyata ya masuk ke halaman pekarangan rumah kita, maka ini tentunya wallahu taala alam, saya condong ini milik pemilik pohon, demikian. Nah, seperti itu. Maka butuh untuk dimintakan izin. Sesungguhnya permasalahannya gampang saja, mintakan izin saja, ya. Dimintakan izin. Makanya miliki nomor telepon tetangga. Ya, kalau seandainya tetangga tersebut ya halamannya, pagarnya begitu tinggi, sulit untuk bisa menjumpainya, bisa untuk berbicara dengannya, maka miliki nomor teleponnya lalu telepon. Nah, seperti itu. Ya, ini ada buah yang jatuh milik saudara. Ini bagaimana? Ya, apakah boleh? Apakah harus kami kembalikan? Nah, atau tanyakan, ini ada buah yang jatuh. Ya, ini bisa nggak saya kirim ke rumah? Demikian, seperti itu. Ya, kalau kata tetangga, oh silahkan makan, alhamdulillah. Ya, begitu ya. Bisa mintakan permanen langsung. Ya. Di awal contohnya ketika bertemu, karena jarang-jarang ketemu, ya tanyakan langsung, Pak, Bu, bagaimana kalau seandainya nanti ada buah yang jatuh ke pekarangan rumah saya, begitu. Kalau katanya mohon untuk ya dikembalikan, maka kembalikan terus. Nah, seperti itu, ya, demikian. Kalau katanya ya sudah ambil saja, alhamdulillah, ini seterusnya bisa diambil, demikian ya, tanpa minta izin kepadanya, asalkan jangan ngambil dari pohonnya, kan begitu ya. Baik ya, kemudian bila ternyata, ini rincian yang kedua, bila ternyata pemilik pohon tersebut apabila jatuh buahnya, ya, jatuh buahnya itu ke pekarangan tetangga atau jatuh buahnya itu tidak dipedulikannya. Ya, ada kita dapatkan demikian. Ada sebahagian orang kalau menanam pohon itu dia hanya hobi menanam saja, namun untuk buahnya dia tidak pedulikan. Maka kalau jatuh dan didapatkan ternyata dia tidak peduli dengan buah-buah tersebut, ya, maka dalam rangka untuk tidak mubadzir, maka silahkan dimakan. Ya, kenapa? Karena kebiasaan tetangga tersebut yang mengabaikan buah-buah yang jatuh, tidak diambil, tidak dikutip, ya, bahkan dibiarkan, ya, terbuang, bahkan didapatkan itu ketika membersihkan pekarangannya sendiri, dia itu membuang buah-buah yang jatuh. Ketahuilah sesungguhnya ini dihukumi seperti buah yang tadi, buah-buah yang tadi itu, buah yang masuk ke pekarangan kita ini itu seperti buah-buah yang dibuangnya, artinya dia tidak membutuhkan. Itu seperti tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia sudah merelakan terlepas dari kepemilikannya. Demikian. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi ya sebuah hukum. Ya, dijadikan sebagai satu hukum. Ya, demikian. Seperti itu. Ya. Kemudian ada rincian yang ketiga, yang ini pendapat yang menyatakan seperti ini, ya, bahwa buah itu menjadi pemilik dari tetangga apabila buah tersebut itu nyebrang sampai ke lahan tetangga. Demikian. Sebagaimana tetangga tersebut mendapatkan sampah-sampah dari sampah-sampah daun, ya, dari sang pohon tetangga tersebut, maka sebagai kompensasinya adalah dia mendapatkan buah yang jatuh tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, pendapat ini walaupun ada sisi benarnya, tapi apa salahnya? Dan bukan merupakan kesalahan apabila minta izin saja, daripada ya khawatir ya ini menjadi syubhat, yaitu harta atau makanan yang kita makan ini akan menjadi syubhat bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Baik,
Pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini, ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita menjelaskan atau mengatakan dengan lembut kepada orang tua bahwa kita mencintai seseorang dan ingin menikah dengannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah wa anta fajazakallahu khairan. Sebenarnya tidak perlu susah ya untuk mengatakan bahwasanya kita cinta dengan seseorang kepada orang tua kita dan kita ingin menikah dengannya, ya. Barangkali yang bertanya ini adalah seorang wanita. Sebenarnya tidak masalah. Butuh untuk keterbukaan dan kejujuran daripada main belakang. Ya. Silakan sampaikan kepada orang tua, ya, bahwasanya ya mungkin kalau malu kepada sang ayah, sampaikan kepada sang ibu, ya. Mungkin bisa dengan bercerita, kalau pintar bercerita ya, cerita. Mungkin kisah tentang orang tuanya dulu. Nanya dulu sama ibu, ya, mama atau ummi, ya. Dulu kok bisa cinta sama abi atau ayah atau papa? Gimana sih ceritanya begitu? Dia cerita. Nah, kemudian setelah ini sebagai bentuk bentuk muqaddimah untuk bisa masuk. Maka sampaikan begini, bagaimana apabila anak papa dan mama ini cinta sama seseorang, boleh nggak kira-kira untuk menikah dengannya? Nah, seperti itu ya, insya Allah ya bisa. Dan ini dimaklumi insya Allah. Jangan malu ya, jangan malu. Apalagi ternyata cinta bersambut. Ya, cinta ini sudah gayung bersambut, ya, sampaikan jujur saja, jujur dan terbuka, sampaikan kepada orang tua. Insya Allah Ta'ala, saya kira orang-orang tua yang cerdas, orang-orang tua yang sayang sama anaknya, ya tidak ingin anaknya ini akan terjerumus kepada lembah dosa, zina, setidaknya zina hati, zina mata, zina ya pertemuan dengan mungkin nanti ketika main belakang, ya, bertemu secara diam-diam, ya, maka insya Allah orang tua akan bijak menyikapinya. Sampaikan kepada orang tuanya jujur bahwasanya ya anak papa dan mama ini ya cinta dengan fulan atau fulanah. Nah, seperti itu. Mohon bisa dinikahkan. Nah, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ya, kepada para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya, bila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita motivasi saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya ini. Kekurangan dana kita sekitar 3 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang akan terus mengalir pahalanya dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Silahkan ya salurkan ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451, dan Anda bisa membaca hal ini, info ini di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.